Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seluruh sekalian alam. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan kegiatan guru penggerak di sekolah kita, siapapun itu tetap kita dukung. Dan saya harapkan sebagai kepala sekolah mendorong guru-guru yang lain untuk mengikuti program sekolah penggerak ini. Sebab itu penting untuk jenjang karir nanti. Di samping harapan kita dengan banyaknya guru-guru penggerak di SMA 2 Kota Baru ini, itu akan berdampak baik untuk sekolah kita. Harapan kita dengan banyaknya guru penggerak SMA 2 Kota Baru ini lebih maju lagi. Saya sampaikan, sebab itu disampaikan juga ke kita oleh Kepala Dinas, dorong sekolah Bapak untuk masuk guru penggerak. Sebab salah satu syarat untuk jadi kepala sekolah nanti ke depannya itu adalah dari guru penggerak. Begitu juga pengawas itu dari guru penggerak. Tidak ada lagi tes cakep seperti kami dulu di tes beberapa tahapan keluar sertifikat, itu tidak ada lagi ke depannya, tapi itu diambil dari guru-guru penggerak ini. Sedikit informasi dari Ibu Novita berkaitan dengan guru penggerak. Sebelumnya terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah dengan ditutup ya Pak untuk mengizinkan acara ini. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, ini acara untuk rekan kita sebagai rekannya paling tidak mensupport berkaitan dengan Bu Novi untuk beliau sebagai guru penggerak di sekolah kita. Kalau tidak kita, siapa yang akan mensupport seperti itu? Nomor kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Jadi, ulun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk berada di sini. Ampun maaf, di sini ulun bukan menggurui niat, tetapi ulun sebenarnya kita semua sudah melaksanakan budaya positif. Kita hanya menengok kembali teori-teori yang terkait dengan budaya positif. Sebelumnya mungkin bisa ulun informasikan sedikit, sebenarnya untuk guru penggerak itu tidak hanya untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum berminat menjadi kepala sekolah atau pengawas bisa mengikuti guru penggerak itu sebagai ajang untuk mengupgrade kompetensi diri, dan juga nanti arahnya akan menjadi master teacher, itu juga bisa seperti itu. Sebenarnya ulun ini merasa betul menyangka ikut guru penggerak ini karena ada jangkauannya di sini, asal sini lah. Jadi nanti kalau ada pendaftaran nanti, kiranya Bapak Ibu yang berkenan bisa ikut. Untuk materi ulun siap share, siap membantu. Kalau yang bukan yang join guru penggerak, ulun siap membantu yang berkaitan dengan seleksi dan pendidikannya.
Kenapa yang mau maju tidak tertarik? Sebenarnya kalau semakin banyak kita yang ikut bersama-sama itu semakin ringan karena banyak kepala yang berpikir. Sebenarnya intinya untuk tugas-tugas guru kelas itu mirip-mirip saja, tergantung kita aja menaruhnya sebelah mana. Karena sebenarnya dia menerapkan konsep merdeka belajar. Jadi konsepnya sama, semua dapat, tapi ada studi-studinya tergantung kita menyikapi studi-studi itu tadi. Nah, jadi untuk budaya positif itu teori terkaitnya ada teori kontrol, teori disiplin, motivasi, kebutuhan dasar, dunia berkualitas, keyakinan sekolah atau kelas. Jadi yang lu dapatkan di dalam modul ini yang cukup menyenangkan adalah ternyata penghargaan itu justru bersifat menghukum dalam tanda kutip. Jadi penghargaan itu sendiri sebenarnya tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan dia bersifat menghukum. Kita sebagai guru itu sebenarnya memiliki 5 posisi kontrol terhadap murid. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir yang kelima dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi kalau kita sebagai manajer itu kita menerapkan pendidikan restitusi. Jadi untuk teori kontrol itu si guru mengontrol murid, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid, itu yang pertama. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif, tergantung bagaimana cara kita untuk menyampaikannya. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal sebaliknya, bila kita membuat murid kita merasa bersalah terhadap kita, justru itu akan melemahkan karakternya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal kita tidak bisa memaksa. Bagaimanapun kalau kita ini kan orang dewasa ya, artinya kita sudah pernah menjadi anak-anak. Kita dari anak-anak, remaja, terus dewasa. Tapi anak-anak kita itu bukanlah miniatur dari orang dewasa. Jadi dia tidak sempat memaksud kita, kecuali kita menurunkan cara bicara kita, frekuensi kita buat senada dengan mereka, itu baru mereka paham. Karena pada dasarnya anak-anak kita memang bukan miniatur daripada orang dewasa. Kalau kita bicara pakai bahasa kita seperti ini, ya sedikit yang paham. Jadi untuk motivasi perilaku dari manusia itu untuk melakukan sesuatu itu sebenarnya ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tamsia. Saya adalah salah satu anggota dari tim Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 2 Kota Baru. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh rekan kita, Ibu Novita Kumalasari, tentang budaya positif di SMA Negeri 2 Kota Baru. Di dalam materi tersebut ada satu poin yang sangat menarik perhatian saya, yakni disiplin diri. Di mana disiplin diri ini punya keterkaitan pada disiplin positif dan juga nantinya akan menjadi dasar dan cikal bakal pembentukan karakter siswa atau peserta didik. Disiplin diri ini mempunyai arti atau makna di mana siswa atau peserta didik mampu memanage diri semaksimal mungkin, sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang lebih efektif dan efisien. Tentunya dengan tujuan adalah untuk menjamin pengendalian dan penyatuan tekad, sikap, dan tingkah laku. Adapun beberapa contoh tentang disiplin diri ini adalah diantaranya adalah masuk sekolah tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, siswa menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, menghormati guru dan semua warga sekolah. Ketika disiplin diri ini sudah melekat pada siswa, secara otomatis itu nantinya akan menjadi disiplin positif. Dan disinilah nanti akan menjadi budaya positif. Ketika dia diterapkan, sekolah ramah anak itu menerapkan budaya positif ini atau disiplin positif ini ke anak atau peserta didik. Disiplin positif ini merupakan salah satu kriteria yang harus ditetapkan sekolah ramah anak. Dan ketika penerapannya sudah secara maksimal di sekolah tersebut, maka secara otomatis budaya positif itu pun akan terwujud. Nah, dari sinilah nanti akan muncul atau terwujud siswa yang mempunyai karakter pelajar profil Pancasila. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Jatiah, SPDMM, salah satu guru di SMA Negeri 2 Kota Baru, mendapat tugas tambahan sebagai Wakal Sekhumas. Selain itu, sebagai koordinator program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya ingin mengemukakan perasaan saya setelah mengikuti kegiatan IHT Budaya Positif. Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena kita bisa berbagi pengalaman dan ilmu, dan harapan saya adalah kegiatan ini bisa menjadi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Kota Baru. Adapun hal yang bisa saya ambil dari paparan tersebut antara lain, apa yang kita lakukan terhadap siswa itu masing-masing mempunyai teori terkait, di mana di tiap teori itu akan menampilkan kelebihan dan kelemahan dari tindakan yang kita lakukan kepada siswa, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai evaluasi bagaimana memaksimalkan kelebihan tersebut dan meminimalkan kekurangan tersebut, sehingga bisa menciptakan perilaku positif terhadap diri siswa. Hal yang baru bagi saya adalah antara lain, paparan tersebut merupakan refleksi diri untuk saya sekarang lebih sering berada di posisi sebagai penghukum, atau sudah bisakah saya berada di posisi yang lebih tinggi seperti menjadi seorang manajer.
Untuk hal yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi, kerjasama, serta kolaborasi baik antar guru maupun kepada siswa serta kepada seluruh warga SMA Negeri 2 Kota Baru, sehingga bisa menciptakan budaya-budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Kota Baru tercinta. Sebada, maju bersama, hebat semua. Terima kasih.